doakanlah dan sukseskanlah memasuki musim yang baru bagi gereja kita. Bertumbuh bersama gerejaku dan keluargaku dan milikilah kepedulian terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Dengan semangat baru, mari kita bersama membangun hope sebagai nilai-nilai berjemaat. Hope adalah humble, di mana semua jemaat bertumbuh dalam kerendahan hati. O adalah objektif, bertumbuh dengan tujuan dan sasaran yang jelas. P, potensial, yaitu mengembangkan semua potensi untuk melayani Tuhan. Dan E adalah empati, sebuah sikap turut merasakan atas semua kebutuhan lingkungan, memiliki kepedulian atas keselamatan jiwa-jiwa. Siapkan diri kita semua untuk melakukan sebuah perjalanan rohani yang baru. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. My church, my family, and my care. Shalom, saudara, saya lagi ada di pantai. Hari ini saya akan membawakan pengumuman untuk ibadah online kita pada tanggal 5 Mei 2020. Dan yang pertama, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Yusuf Ruslim atas firman-Nya yang akan disampaikan nantinya. Nah, ibadah online kita minggu depan seperti biasa akan dimulai pada pukul 8 pagi. Dan jangan lupa untuk mengikuti aturan yang sudah kita umumkan di awal tayangan ini. Dan pada jam 7 pagi Anda bisa langsung berinteraksi dengan para host kita yang merupakan hamba-hamba Tuhan. Dan Anda juga bisa langsung mengklik tombol live prayer pada layar Anda dan sebutkan apa yang perlu kami doakan. Dan juga saudara, jangan lupa untuk sebarkan dan undang untuk teman-teman saudara agar bisa mengikuti ibadah online kita. Dan mungkin jika Anda telat bangun nanti jam 8 pagi atau mungkin Anda lagi sibuk jam 8 pagi, Anda boleh menyaksikan video ulangannya di channel YouTube kami. Jadi langsung aja di like dan di subscribe. Nah, dan untuk yang kedua, jangan lupa saudara untuk yang ingin memberikan persembahan di bawah ini. Ya, ini Anda bisa langsung mentransfer ke nomor rekening itu. Dan jangan lupa, memberi di masa kelimpahan itu biasa, tapi memberi di masa duka itu luar biasa. Dan jangan lupa bagi Anda yang ingin bersaksi, bisa direkam melalui handphone Anda
Dan kesaksian terbaik akan kami pilih dan kami tayangkan setiap hari Minggu di ibadah online kita. Cukup kirimkan video kesaksian Anda dengan durasi 5 menit saudara ke nomor WA Bapak Robi di 0818 068 15236. Sekali lagi di 0818 068 15236. Dan bagi kesaksian yang terbaik akan diberikan hadiah voucher belanja sebesar 200.000. Dan jangan lupa bagi saudara yang ingin mentransfer persembahan, boleh langsung saja ke nomor rekening di bawah ini. Mungkin yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, misi atau pada untuk korban COVID-19, silakan Anda mentransfer di nomor di bawah ini. Dan jangan lupa saudara, memberi di saat kelimpahan itu biasa, justru memberikan di saat duka itu barulah luar biasa. Dan sehubung dengan COVID-19 ini, gereja telah ikut ambil bagian dalam meringankan beban kepada 15 jemaat dengan menyalurkan imani sebesar 200.000 per bulan dan akan diberikan selama 3 bulan, jadi dari April hingga Juni, dan untuk bulan April sudah kita salurkan. Selanjutnya di luar aksi di atas, gereja melalui K3 telah memutuskan juga untuk menyalurkan 40 paket berisi 10 kg beras dan 2 liter minyak kepada 40 keluarga pada awal bulan Mei 2020 ini. Buat teman-teman yang masih mau ikut berpartisipasi, bisa transfer ke rekening gereja. Selanjutnya saudara, untuk setiap hari Sabtu jam 7 pagi, kita akan berdoa bersama-sama di Zoom prayer yang nantinya link akan dikirim untuk ke grup online dan Anda hanya tinggal mengklik linknya, masukkan user ID dan password dan Anda akan segera bergabung untuk berdoa bersama kami. Nah saudara, saran dan kritik dari Anda sangat kami harapkan. Maka dari itu, selesai dari tayangan ini saudara bisa memberikan kritik atau saran yang boleh langsung dikirimkan langsung ke Bapak Robi ke nomor WhatsApp Bapak Robi sendiri, supaya tayangan ini juga menjadi lebih baik dan kita bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Nah tampaknya saudara itu sudah menjadi berita terakhir buat hari ini. Saya juga mau lanjut pantaian dulu saudara di belakang. Dan sekian GSJ News dari saya dan selamat menikmati ibadah online kita pada hari ini. Jangan lupa tetap stay at home, jaga kebersihan dan jangan lupa pakai masker. Sehat selalu saudara dan never give up. God bless you. Ku menyembah dalam kudus
waktunya kita memuji, ada waktunya kita memberi yang terbaik bagi Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita siapkan klik BCA kita siapkan M-Banking kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita percaya di masa sukar ini tetap kita bisa memberi. Kita mau belajar seperti janda yang miskin yang memberikan hartanya yang terbaik bagi Tuhan. Berapa yang ingin kau berikan terbaik bagi Tuhan? Mari berikan hatimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, memberkati setiap persembahan, persepuluhan yang kami akan berikan yang terbaik bagi Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami berlipat ganda, biarlah di masa sukar ini kami tetap bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan dan nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Kami serahkan, kuduskan persembahan persepuluhan kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Aku diberkati. Mari kita bagi petani bersama-sama. Kita ingin memuji Tuhan, membesarkan Tuhan hari ini. Amin. Tetap semangat, tetap antusias di rumah. Amin. Karena Dia penebus hidup kita. Yesus Kristus namanya. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Kami angkat panji, ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebus. Lambaikan tanganmu sama-sama. Dia hiduplah, Dia penebusku, Dia hiduplah. Tepuk tangan sama-sama. Come on. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku, Dia hidup. Oh, Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia penebusku, Dia hidup. Dia penebusku, Dia hidup. Kau bebaskanku, Kau bebaskanku. Ku kan bangkit, ku kan menari menyambut kerajaan-Mu datang. Sama-sama. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hidup. Oh, Dia penebus, Dia hidup. Dia penebus. Haleluya. Dia hiduplah. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi saudara-saudara, Shalom. Saya senang sekali pada pagi ini saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara. Saya boleh diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian tentang pengaruh virus corona ini terhadap usaha dagang saya. Terima kasih. Saya akan membagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sudah barang tentu ini menjadi sesuatu hambatan yang sangat terasa di dalam kehidupan saya. Terutama usaha dagang saya bisa turun menjadi 70% pendapatan saya.
Yang kedua adalah pengaruh secara psikologis terhadap diri saya, yaitu ada rasa sebagai manusia biasa, ada rasa shock juga, ada rasa ketakutan ya dengan adanya virus corona ini. Tapi saya bersyukur hingga saat ini saya boleh melaluinya bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan senantiasa memberi kekuatan kepada saya. Tadi saya utarakan dari segi negatifnya terhadap pengaruh itu terhadap kehidupan usaha saya dan kehidupan pribadi saya. Sekarang dari segi positifnya, saya bersyukur dan saya yakin bahwa dengan adanya virus corona ini, Tuhan mempunyai maksud yang luar biasa kepada setiap anak Tuhan. Karena apa? Dengan adanya peristiwa ini, saya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saya yakin saudara-saudara juga mengalami hal seperti itu. Saya sering membaca Alkitab, sering berdoa, sering menyembah Tuhan, karena itu adalah jalan yang terbaik bagi kita, supaya kita boleh memperoleh kekuatan dalam menghadapi peristiwa virus corona ini. Yang kedua adalah merubah daripada kebiasaan kita di dalam kehidupan kita sebagai seorang yang seringkali teledor terhadap kebersihan. Sekarang lebih banyak, saya yakin saudara-saudara juga sering mencuci tangan, sering bersih-bersih di rumah, ya, sering membersihkan diri kita supaya kita dijauhkan dari segala penyakit. Bukan hanya virus corona aja, tetapi juga terhadap virus-virus yang lain. Saya rasa itu kesaksian saya, semoga bisa membawa motivasi kepada saudara-saudara sekalian. Yang paling penting adalah kita ambil hikmahnya dengan peristiwa ini, yaitu yang paling pokok adalah supaya kita senantiasa mulai saat ini kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan mempunyai 1000 cara untuk memberikan kita berkat, untuk memberikan kita kesehatan, untuk memberikan kita perlindungan terhadap diri kita sekeluarga. Shalom saudara, semangat terus. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, sampai akhir hidup kami tetap memuji, menyembah Engkau Tuhan, apapun keadaan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengenal lebih dari siapapun isi hati kami. Engkau tidak mempedulikan masa lalu kami. Engkau menerima kami apa adanya. Kuatkan dan teguhkan sidang jemaat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli
Sama-sama kita mau katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari apapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Amin. Sempurnakan, jadikan yang angkat tanganmu sama-sama. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami kan setia, oh Yesus, sampai akhir hidup kami. Kami memuji-Mu Tuhan, haleluya. Kami mau menyembah-Mu di tatamu yang kudus, haleluya, haleluya. Angkat hatimu, mari kita bangunkan roh kita. Hancurkan rasa takut khawatir dalam hidupmu. Haleluya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom, senang bertemu kembali dan kita masih tetap bisa beribadah sekalipun masih juga secara online. Pagi ini sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mari kita kembali buka hati untuk mendengar firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 27 ayat 46 yang berbunyi demikian. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, adakah pertanyaan yang sama yang muncul di pikiran kita semua saat-saat ini? Sama seperti pertanyaan Yesus ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketahuilah bahwa pergumulan dan penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan ini mempunyai daya guncang yang luar biasa di dalam diri kita. Tidak terbilang berapa banyak orang mengalami tekanan atau stres, melakukan pelarian, ya lari dari kenyataan-kenyataan hidup dengan penyalahgunaan obat terlarang misalnya, atau minuman alkohol dan bahkan bunuh diri akibat tidak kuat dalam menahan guncangan keras keadaan hidup ini. Sebagaimana yang telah kita ketahui, meskipun kita adalah orang beriman,
kita tidak akan luput dari kerasnya guncangan hidup ini. Karena pergumulan dan penderitaan tersebut, masih ingatkah saudara tentang murid-murid Yesus? Tak kalah mereka menghadapi angin taufan di danau, mereka juga terguncang karena ada rasa takut, khawatir karena nyawa mereka terancam. Acap kali orang beriman bahkan mengalami guncangan 2 kali lipat lebih besar dari orang lain. Mengapa? Pertama, karena kerasnya pergumulan dan tekanan hidup itu sendiri. Dan yang kedua, karena di dalam pergumulan dan penderitaan itu selalu muncul sebuah pertanyaan yang mengusik hati. Di manakah Tuhan di tengah penderitaan ini? Mengapa Tuhan hanya diam saja di tengah penderitaanku? Inilah topik renungan kita pagi ini. Saat ku tak mengerti semuanya, apa yang harus ku ketahui? Apa yang harus ku lakukan? Saudara, mari kita kembali kepada teks kita dalam Matius pasal 27 ayat 46. Mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, itu pula lah yang menjadi seruan seorang pemazmur di dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 1-2 yang berbunyi demikian. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku, Allahku. Aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Saudara, bukankah ini juga seruan orang beriman di tengah ketakutannya, pergumulannya, dan masalahnya? Harus saya akui, acap kali saya pun bertanya kepada Tuhan tentang banyak hal yang terjadi, khususnya pada hari-hari ini. Namun saudara, ternyata itu bukan hanya seruan saudara dan saya, bukan. Ya, di atas kayu salib itu, Yesus meneriakkan seruan yang sama. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jelaslah bahwa kayu salib adalah tempat di mana seruan dan pertanyaan manusia di sepanjang zaman itu digemakan. Bahkan oleh Yesus Kristus sendiri. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Namun sangat disayangkan, kerasnya daya goncang penderitaan bagi hidup orang beriman membuat sebagian mereka terjungkal di dalam perjalanan imannya. Mereka juga bertanya, di manakah sesungguhnya Tuhan di tengah segala pergumulan, ketakutan, dan penderitaan mereka? Sebagai salah satu contoh, bila kita mengenal Billy Graham, seorang penginjil besar di dunia, maka sesungguhnya kita juga harus mengenal salah seorang rekan pelayanannya yang bernama Charles Templeton. Templeton juga seorang penginjil yang berbobot. Tuhan memakainya secara luar biasa dalam setiap kebaktian yang dipimpinnya. Dalam 1 tahun Templeton berkhotbah kepada 1,5 juta orang. Bahkan sebuah tulisan tentang Charles Templeton yang dimuat di American Magazine edisi Agustus 1953 menyebutnya sebagai religion super salesman. Namun hamba Tuhan besar ini terjatuh dalam perjalanan imannya. Ia berubah menjadi seorang agnostik, yaitu seorang yang meragukan keberadaan Tuhan. Di dalam kisahnya, Templeton menjelaskan mengapa ia meninggalkan iman Kristennya dan kemudian menjadi seorang yang agnostik. Ternyata itu berawal ketika ia melihat ada sebuah foto seorang wanita Afrika yang sedang menghadapi musim kemarau berkepanjangan. Wanita itu sedang mendekap mayat bayinya sambil menatap langit penuh penderitaan namun tidak berdaya. Templeton melihat foto itu dan bertanya, mungkinkah kita mempercayai bahwa di sana ada Sang Pencipta yang Maha Pengasih dan Penyayang, sementara yang mereka butuhkan hanya hujan? Bagaimana mungkin Allah yang Maha Pengasih melakukan hal sedemikian pada wanita itu? Siapakah yang mengendalikan hujan? Bukan saya, bukan saudara, tapi Dia. Dan ketika dia menatap foto itulah tiba-tiba Templeton merasa mustahil hal itu terjadi bila di atas sana benar-benar ada Allah yang Maha Kasih. Templeton terguncang dan bahkan terjatuh dari imannya
setelah ia berseru, "Di manakah Tuhan yang Maha Kasih itu di tengah segala penderitaan di dunia ini?" Saudara, sama seperti di atas kayu salib, Yesus Kristus pun menanyakan hal yang sama. "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Bukan hanya ada pertanyaan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tetapi ada juga jawaban yang Tuhan berikan, yang tak tertulis namun jelas tergambar. "Aku di sini, anakku, di tengah penderitaan." Bagaimana hal itu bisa tergambar? Saudara, bukankah kayu salib adalah sebuah tanda kepedulian Allah terhadap manusia? Ayo coba kita perhatikan firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal." Perhatikan kata mengaruniakan. Allah adalah pribadi yang menaruh belas kasihan dan rela berkorban memberikan yang terbaik yang dimilikinya, yaitu anak yang tunggal. Alkitab mengajarkan kepada kita tentang kehidupan Yesus Kristus. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Sang firman Allah yang menjadi manusia itu mengalami penderitaan yang terberat. Bahkan harus melewati kematian. Jadi jelas bukan? Bahwa kayu salib itu adalah tanda kepedulian Tuhan terhadap pergumulan dan penderitaan kita. Ya, jadi kayu salib adalah tempat bertemunya seruan. "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan Tuhan menjawab, "Aku ada di sini, di kayu salib ini, di tengah penderitaan dan pergumulanmu." Haleluya. Kayu salib adalah tempat pertanyaan manusia, sekaligus tempat Tuhan memberi jawaban atas pertanyaan manusia itu. Jika kita bertanya, "Di manakah engkau Tuhan di tengah pergumulan dan penderitaanku ini?" Pandanglah salib itu. Kita tidak seorang diri. Yesus Kristus pernah menanyakan pertanyaan yang sama. Dan di atas kayu salib itulah jawaban Tuhan berada. "Aku di sini, di tengah penderitaanmu. Aku di sini, di atas kayu salib ini, untuk merasakan penderitaan." Ingatlah saudara, setelah salib ada kebangkitan. Setelah pergumulan ada kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Mungkin saja saat ini kita mengalami suatu masa dalam hidup ini. Itu membuat kita kering secara spiritual. Lalu kita akan marah kepada Tuhan. Dan mulai malas untuk berdoa atau beribadah. Bahkan mulai muncul keraguan. Saya tahu keadaan seperti yang dialami pemazmur dan Yesus di kayu salib itu sangat menyakitkan. Dan jika saya pun berada dalam posisi itu, dengan perasaan yang sama, saya akan merasakan seperti ditinggalkan. Saat-saat seperti itu kita bisa saja, kita akan mulai meragukan Tuhan dalam hidup ini. Apatah lagi saat kita hidup dalam pergumulan yang tidak kita sukai. Dan keadaan itu sangat merugikan atau menyulitkan, bahkan menimbulkan kesengsaraan. Seperti saat-saat ini misalnya. Atau kita akan marah besar ketika doa kita dijawab. Tapi tidak dengan cara yang kita inginkan. Kita juga akan marah ketika doa kita belum dijawab olehnya. Kita akan bertanya, di manakah dia yang katanya aku sangat mengasihi. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Ada sebuah kasih anugerah bagi kita. Walaupun kita suka marah dan malas menemuinya, Tuhan tidak pernah berhenti untuk datang mencari kita. Oh haleluya. Cobalah renungkan penjelasan ini. Tahukah saudara, budaya penyalipan bangsa Romawi adalah cara yang jenius tapi juga sangat jahat. Ini adalah alat yang sempurna untuk membuat orang yang disalib akan mengalami penderitaan yang sangat tidak manusiawi. Ototnya robek, seluruh badannya menjadi sakit. Pada akhirnya dia harus membungkukkan punggungnya untuk menemukan keseimbangan.
Dan hal itu akan memperbesar luka-luka di kaki. Dan berlanjut sampai paru-parunya dipenuhi cairan. Sehingga jantung menjadi tertekan. Dan saat jantungnya tertekan dan tubuhnya sakit itulah, Yesus berteriak dengan kuat dan penuh tanya di atas kayu salib. "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara, ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang penderitaan Yesus. Ayat ini seringkali kita abaikan dalam ibadah. Sering sekali kita tidak memperhatikan dalam penyembahan. Karena kita tidak menyukai pemikiran tentang juru selamat yang mau disakiti. Kita tidak begitu suka memikirkan rasa sakit yang disebabkan oleh dosa-dosa kita. Dan bahkan kita tidak ingin merenungkan mengapa juru selamat kita mempertimbangkan, bahkan memikirkan kalau bapaknya meninggalkan dia. Tapi sungguh, kata-kata Yesus ini sangat cerdas. Kata-kata ini sesungguhnya sangat berkaitan dengan kita. Yaitu bahwa sesungguhnya inilah saat di mana dosa atau kehancuran kita sebagai manusia berdosa masuk dan mencapai jauh di dalam rohnya Yesus. Dan Yesus mau mengikat kita kepada Bapaknya seperti tangan kecil yang baru lahir yang sedang menggenggam jari ibunya. Yesus merelakan hidupnya menjadi berdosa karena kita, sehingga kita bebas dari dosa tersebut. Dan untuk menjadi berdosa karena kita itulah dia mengalami hal yang sangat manusiawi. Yaitu dia mengemakan seruan hati yang memilukan. "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesaya 53 ayat 3-5 menuliskan, "Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-birunya kita menjadi sembuh." Oleh karena itu 1 Petrus pasal 2 ayat 19 berkata, "Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung." Saudara, ketika hati kita menangis tanpa suara, saat kehidupan kita menjadi kecut, ketika kita digoncangkan keyakinan kita dan tidak bisa berpikir dengan baik, ketika kita tidak mengalami, tidak mengerti akan situasi hidup ini, ketika kita tergoda dan mempertimbangkan dalam pikiran kita bahwa Bapa telah meninggalkan kita sendiri dalam penderitaan ini. "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Hari ini, biarlah kata-kata ini harus dilihat dan meyakinkan kita tentang perjuangan Yesus untuk mengoreksi dan membenarkan, mengampuni dan menguduskan kita di kayu salib. Di atas salib itulah Yesus melihat dan merasakan penderitaan kita dan menguatkan kita melalui semua itu. Oleh karena itu jangan sedih dan merasa sendiri. Kayu salib memang menimbulkan pertanyaan. Tapi di kayu salib itu ada juga jawaban bahwa Allah ada di tengah-tengah pergumulan kita. Melalui anaknya kita diperlihatkan bahwa Yesus dapat merasakan juga semua pergumulan kita. Dan Yesus sudah menang, kita pun pasti menang. Kita pasti bisa keluar dari keadaan semuanya. Yohanes 16 ayat 33 berkata, "Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Mari kita berdoa untuk firman Tuhan dan siapkan hati untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami boleh mengerti Tuhan, tak kala ada pertanyaan yang menimbulkan
keraguan-raguan dalam hidup kami atas kehadiran-Mu dalam kehidupan ini di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah penderitaan dan kesengsaraan. Ampuni kami kalau kami selama ini mempertanyakan di mana Engkau, di mana kasih-Mu, di mana pertolongan-Mu. Tuhan, terima kasih kami boleh melihat dan memandang salib itu senantiasa. Saat itulah kami akan mengerti bahwa Engkau ada di tengah-tengah penderitaan yang kami alami sekalipun. Engkau ada di sini, ada di tengah-tengah penderitaan dan kesengsaraan yang kami alami saat ini. Sama Engkau juga tidak pernah meninggalkan Yesus. Engkau ada di tengah-tengah penderitaannya. Sekali lagi Tuhan, ampuni kami dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah penderitaan atau masalah yang sedang kami alami hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau syukur, kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita siapkan hati untuk perjamuan kudus hari ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perjamuan kudus merupakan sarana pernyataan kasih dan anugerah Allah kepada kita. Tapi perjamuan kudus juga merupakan pernyataan rasa syukur kita untuk pengorbanan kasih-Nya kepada kita. Meskipun ada banyak kesulitan dan kesengsaraan saat-saat ini, kita akan tetap bersyukur kepada Allah akan anugerah kehidupan ini. Kita berterima kasih kepada Allah yang telah menjadi manusia dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita semua. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari saudara, angkat roti saudara di tangan kanan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini terlebih dahulu. Di dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Terima kasih Tuhan buat pengorbanmu dengan menyerahkan tubuh bagi kami. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan. Lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah. Haleluya, haleluya. Sekarang arahkan kedua tanganmu bagi saudara yang ingin didoakan untuk sebuah keperluan. Mari, saya mengajak saudara, arahkan tangan saudara di depan layar TV atau HP saudara dan kita akan berdoa. Terima kasih buat kasih dan pengorbananmu. Pengorbananmu di kayu salib telah melepaskan kami dari segala kutuk dosa. Pengorbanan di kayu salib menyelamatkan kami dari segala hukum dosa. Tuhan terima kasih. Kami percaya kepada pengorbanan-Mu. Kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dalam hidup kami. Kami percaya akan kematian-Mu dan kebangkitan-Mu. Oleh karena itu hari ini Tuhan, Engkau yang sudah berkorban di kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kami, segala kutuk atas dosa-dosa, dan oleh bilu-bilu-Mu segala sakit penyakit Engkau tanggung. Dan hari ini kami menyerahkan bagi mereka yang dalam keadaan sakit, mereka yang memiliki keperluan-keperluan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya kuasa Tuhan menjamah kami, menolong kami,
dengan menyembuhkan kami, memberkati kami, memulihkan kami sekalian. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk keikutsertaan saudara dalam ibadah online dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Terima kasih untuk semua hamba-hamba Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan akan memberkati saudara. Sampai jumpa dalam ibadah online kita minggu depan. Disertai doa yang terus-menerus. Kiranya Tuhan akan segera memulihkan situasi saat ini. Kembali ke dalam keadaan seperti semula. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa minggu depan.